Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang core value BUMN Akhlak part ke-9 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ini soal pertama, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini mengeluarkan usaha lebih untuk menyelesaikan tugas kantor merupakan hal yang biasa saya lakukan jika diminta atasan, B lakukan di setiap tugas. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Sesuai dengan core value kompeten yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik ya. Oke, lanjut nomor 2. Bagi saya, kompetensi diri adalah suatu yang A perlu terus ditingkatkan, B cukup jika sudah sesuai dengan persyaratan penugasan saat ini. Ini jawabannya A ya teman-teman. Sesuai dengan core value kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Oke, lanjut nomor 3. Dalam kerja tim, memberikan masukan atau sanggahan terhadap rekan kerja merupakan suatu yang A dapat mengganggu ritme kerja, B dibutuhkan. Ini jawabannya B ya teman-teman. Sesuai dengan core value kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Oke, lanjut nomor 4. Masukannya tidak sejalan dengan ide yang saya berikan biasanya. A diabaikan, B dipertimbangkan. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Dipertimbangkan karena sesuai dengan core value kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis ya. Oke, lanjut nomor 5. Ketika melihat ada anggota tim yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam menyelesaikan tugas, saya mendekatinya untuk mendengarkan alasannya atau menghindari untuk bekerja dengannya lagi di kemudian hari. Ini jawabannya A ya teman-teman. Sesuai dengan core value kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Oke, lanjut nomor 6. Ini Alvin merupakan kapten tim bola RT 02 RW 09 Desa Sukses Maju yang sore ini akan mengikuti perlombaan turnamen bola tingkat kelurahan. Namun ternyata pada saat Alvin mau bertanding, adiknya yang bernama Ajeng meminta untuk diantarkan ke dokter karena sakit perut ya. Padahal Alvin akan segera bertanding. Menurut Anda yang seharusnya Alvin lakukan adalah A. Pergi ke rumah sakit dengan tergesa-gesa kemudian langsung ke area pertandingan, atau B. Mencari kerabat yang bersedia mengantarkan adiknya agar dia bisa berkonsentrasi pada pertandingan. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Karena ini win-win solution dan juga kita juga bisa menerapkan
kompeten ya, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik dengan berkonsentrasi pada pertandingan, dan kita juga eh, menyelesaikan permasalahan yang adik kita harus diantar ke dokter ya. Oke, lanjut nomor 7. Danis ingin sekali mengambil cuti minggu depan untuk keperluan Andika yang meningkat di kampung nih ya. Eh, Danis sudah mengajukan surat cuti untuk minggu depan, tetapi Hardi mengingatkan bahwa ada banyak tugas yang harus diselesaikan bulan ini. Apa yang harus Danis lakukan jika Anda sebagai Danis? Apakah saya petakan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum dan sudah cuti, atau saya susun strategi penyelesaian sehingga semua tugas bisa selesai sebelum cuti? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Nyusun strategi penyelesaian, terus semua tugas nih bisa selesai nih sebelum cuti ya. Itu adalah core value dari adaptif ya, yaitu bertindak proaktif dengan cara menyusun strategi penyelesaian, lalu nantinya juga akan mengacu pada core value kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik ya. Oke, lanjut nomor 8. Anda dan rekan mengikuti seleksi nih untuk naik jabatan. Anda tahu bahwa sebelum penetapan rekan Anda sering bertemu dengan atasan dan baik yang mengatakan bahwa ia sengaja melakukannya agar punya peluang besar naik jabatan. Bagaimana sikap Anda? Apakah tetap yakin pada kompetensi dan integritas saya dengan cara yang jujur dan adil, atau bersikap berani dan sigap membangun relasi lebih luas dengan atasan agar memiliki peluang serupa? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Sesuai dengan core value amanah, yaitu bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan dengan cara jujur dan adil ya. Oke, lanjut nomor 9. Menjadi pegawai yang bernaung di bawah perusahaan milik negara artinya harus memiliki nilai dan kompetensi yang lebih unggul dan sikap yang kritis. Bagaimana sikap yang sesuai dengan soal? Apakah memiliki kemampuan untuk selalu menjaga etika, meningkatkan taraf ekonomi, dan mengelola kepentingan, atau mampu menjaga integritas, meningkatkan kapabilitas, dan memberikan kontribusi yang sesuai? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Sesuai dengan core value dari kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangannya selalu berubah dengan memberikan kontribusi yang sesuai. Ini kapabilitas juga meningkatkan kompetensi diri ya, termasuk itu juga. Oke, lanjut nomor 10. Oke, di sini Rifki adalah kandidat ketua komunitas nih yang memperoleh nilai terbaik dalam seleksi. Namun, Rifki berasal dari etnis tertentu sehingga memiliki peluang besar untuk mendapatkan penolakan dari masyarakat anggota komunitas. Bagaimana sikap Doni sebagai panitia seleksi? A. Melakukan dengar pendapat yang dihadiri oleh seluruh panitia seleksi sebelum penetapan hasil seleksi, atau B. Melakukan diskusi panitia dengan mempertimbangkan hasil seleksi dan pendapat dari panitia seleksi.
Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Sesuai dengan core value kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dengan melakukan kegiatan diskusi, tidak hanya mendengarkan pendapat saja, lalu juga nanti ada hasilnya, yaitu mempertimbangkan hasil ya dan pendapat dari panitia seleksi. Itu outputnya ya. Oke, lanjut nomor 11. Di sini karyawan bagian marketing nih terdiri dari 12 orang yang memiliki agama berbeda ya. Beberapa karyawan berkeberatan ketika ketua panitia meminta Pak Syafwan, pemuka salah satu agama, akan memimpin doa bersama pada acara ulang tahun perusahaan yang ke-100 tahun tersebut. Jika Anda berada di posisi sebagai ketua panitia, sikap yang Anda lakukan adalah menyelenggarakan rapat perencanaan kegiatan dengan karyawan untuk menyepakati susunan umum pengisi acara, atau B. Berdiskusi dengan karyawan yang beda agama mengenai bentuk kegiatan doa bersama di kantor. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Ini sesuai dengan core value kolaboratif, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dengan cara merencanakan kegiatan dengan karyawan ya. Nanti outputnya adalah menyepakati susunan umum pengisi acara, termasuk kegiatan doa tersebut ya. Jadi jawaban A ini mencakup jawaban B juga gitu. Tidak hanya kegiatan agama saja, tetapi seluruh rangkaian acara tersebut ya. Oke, lanjut nomor 12. Anda diberikan tugas nih oleh atasan Anda dan Anda menyanggupi untuk menyelesaikan selama 2 hari. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah mengerjakan dan mengumpulkan langsung setelah tugas selesai, serta menanyakan apakah ada tugas lain yang perlu dikerjakan, atau B. Mengerjakan dan mengumpulkan langsung setelah tugas selesai? Ini jawabannya A ya teman-teman. Sesuai dengan core value kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik dengan menyelesaikan tepat waktu, dan juga meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dengan meningkatkan skill ya, dengan cara menambah tugas ya. Kan kalau misalnya ada tugas baru, skill dan pengalaman kita juga akan jauh berkembang ya. Oke, lanjut nomor 13. Anda merupakan seorang karyawan magang di sebuah perusahaan startup ya. Anda dilibatkan dalam acara peringatan 17 Agustus nih di kantor Anda yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus, juga bertepatan dengan hari ulang tahun ibu Anda, dan Anda berniat makan siang bersama keluarga. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah mengikuti acara 17 Agustus dan pulang lebih cepat, atau mengikuti acara 17 Agustus hingga selesai dan menyusul ke acara keluarga? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Sesuai dengan core value loyal ya, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dengan mengikuti acara 17 Agustus hingga selesai ya. Dan ini juga patuh kepada pimpinan ya, dengan melaksanakan peringatan 17 Agustus di kantor hingga selesai. Baru urusan keluarga, yaitu menyusul ke acara keluarga untuk memperingati hari ulang tahun ibu ya. Oke, lanjut nomor 14.
Suatu hari rekan kerja Anda mengatakan bahwa dirinya butuh uang untuk membayar kekurangan biaya persalinan istrinya di bidan. Tabungannya habis untuk membayar kontrakan dan keperluan bayinya. Ia berjanji akan segera membayar saat tagihan. Tapi Anda juga punya cicilan yang harus dibayar dalam waktu dekat. Sikap Anda akan apakah jujur bahwa saya mempunyai kebutuhan mendesak juga dan hanya bisa meminjamkan sedikit saja jika ia berkenan? Atau B, karena kondisi yang mendesak, maka saya harus mendahulukan kepentingan demi empati dan kepedulian terhadap sesama rekan. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Karena ini sesuai dengan core value harmonis, yaitu suka menolong orang lain ya dengan meminjamkan uang, tetapi juga kan di sini kita punya kebutuhan juga ya untuk membayar cicilan ya. Jadi kita jujur kepada rekan kita bahwa bisa bantunya itu sedikit ya. Kalau jawaban B itu kan malah nanti maksain ya. Dan misalnya dari rekan kita tidak bisa bayar, malah kita nanti ditagih gitu sama debt collector atau hal lainnya ya. Oke, lanjut nomor 15. Terjadi masalah serius nih di kantor karena Denny memviralkan video atasan yang sedang memarahinya, yang merekam diam-diam dan membuat orang berspekulasi buruk terhadap atasan. Padahal itu salah Denny sendiri. Jika Anda dalam posisi Denny dan dimarahi atasan, maka apa yang akan Anda lakukan? A, sekalipun salah, apabila atasan sudah keterlaluan, maka saya akan melakukan hal yang sama seperti Denny sebagai pertahanan diri, atau B, berusaha menyikapi atasan dengan kepala dingin. Jika salah atau tidak, saya akan mendengarkan dulu baru merespon. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Sesuai dengan core value kolaboratif, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ya, dengan menerima kritikan dari atasan ya. Misalnya kita salah ya memang itu salah, dan kita juga harus memperbaiki diri ya. Itu juga sesuai dengan core value kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri. Oke, lanjut nomor 17. Di sini perusahaan Anda baru saja mengupgrade nih semua perangkat lunak pada komputer yang digunakan bekerja. Anda bingung dan baru menyadari karena ternyata tiba-tiba semua aplikasi menjadi berbeda akibatnya dari pembaruan perangkat lunak. Anda masih kurang memahami sistem baru tersebut. Apa yang harus Anda lakukan untuk menghadapi masalah seperti ini? Apakah A, mencari informasi mengenai manfaat pembaruan perangkat lunak untuk perusahaan, atau B, mempelajari pembaruan perangkat lunak tersebut pada divisi lain yang sudah memahami cara kerjanya? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Karena ini sesuai dengan core value adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Karena kita tidak tahu, maka kita menanyakan kepada divisi lain yang sudah paham cara kerjanya ya. Dan ini juga tindakan proaktif dari kita ya. Kalau misalnya jawaban A ini akan cuma mencari informasi saja, dan ini juga informasinya mengenai manfaat ya, bukan cara memakainya ya atau cara kerjanya gitu. Oke, soal berikutnya.
Di sini Doni baru saja menyelesaikan gelar doktornya di universitas terbaik di Indonesia. Setelah mendapatkan gelar doktornya, Doni langsung mendaftar sebagai seorang dosen di sebuah universitas dan diterima. Setelah 2 bulan menjadi dosen, Doni melihat adanya pemborosan pada penggunaan media kertas untuk mengumpulkan tugas dari mahasiswa. Doni mengusulkan untuk menggunakan media surat elektronik atau email ya biasanya untuk mengumpulkan tugasnya. Sikap Yuni sebagai dosen seniornya seharusnya merasa mau terbantu jika harus mengirimkan dokumen tugas kepada rekan dosen yang lain secara cepat dan tepat, atau mendukung penerapan metode tersebut karena akan memudahkan seluruh dosen untuk memeriksa tugas-tugas yang dikirimkan dan mengurangi pemborosan. Ini jawabannya adalah B, sesuai dengan core value adaptif ya, yaitu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik dengan mengganti pengumpulan tugas itu tidak menggunakan kertas lagi gitu, melainkan media surat elektronik ya. Oke, lanjut nomor 18. Di sini bekerja dengan orang yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda dengan Anda merupakan apakah hal yang dapat menghambat produktivitas Anda atau hal yang dapat mendukung produktivitas Anda. Ini jawabannya B ya teman-teman. Sesuai dengan core value kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ya, entah itu agama, suku atau lain-lainnya ya. Oke, lanjut nomor 19. Nih, saat weekend Anda melihat rekan kerja Anda bersama keluarganya menggunakan mobil perusahaan ya di salah satu tempat wisata. Bagaimana sikap Anda? Apakah menegurnya dan akan melaporkan rekan kerja tersebut karena menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, atau biasa saja karena tidak merugikan perusahaan? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Ini bentuk kepedulian kita dan juga untuk mengingatkan kepada rekan kita bahwa kita harus menerapkan core value amanah, yaitu bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Karena jelas-jelas ini fasilitas kantor tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi, maka kita harus menegurnya. Dan kalau misalnya dia tetap kekeh gitu ya dengan pendiriannya, maka kita akan melaporkan kepada atasan ya. Oke, lanjut nomor 20. Di sini pimpinan perusahaan Anda dikenal sebagai seorang yang super sibuk nih dan sangat menghargai setiap waktu yang dilalui. Suatu ketika Anda diminta untuk menyampaikan kondisi dan statistik keuangan perusahaan terkini dengan sesingkat mungkin karena pimpinan Anda akan mengambil keputusan segera. Bagaimana cara Anda menyampaikan? A. Menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan singkat langsung ke inti permasalahannya. B. Memberikan masukan-masukan konkret untuk memajukan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Karena ini kan ada kata kunci pengambilan keputusan ya, berarti ada sebuah masalah yang harus diselesaikan dan harus dicarikan solusinya ya. Maka dari itu kita harus menyampaikan masalah tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti, singkat, dan langsung ke inti permasalahannya ya.
Oke, lanjut nomor 21. Anda adalah seorang karyawan nih. Di tempat Anda bekerja terdapat banyak rekan kerja dari berbagai suku. Karena banyak perbedaan terutama pada gaya bahasa yang menyebabkan terjadinya konflik. Hal tersebut membuat adanya kubu di tempat kerja Anda. Bagaimana tindakan Anda? Apakah ikut membela salah satu kubu yang saya anggap lebih benar atau melakukan mediasi terhadap kedua kubu yang terlibat konflik? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Sesuai dengan core value harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan melakukan mediasi terhadap kedua kubu yang terlibat konflik. Oke, lanjut nomor 22. Saat rekan kerja berhasil menyelesaikan pekerjaan saya, apakah mengajakkan berdiskusi dan berbagi ilmu agar kualitas pekerjaan saya meningkat atau mengapresiasi dan berterima kasih atas usaha keras bersama? Ini jawabannya A ya teman-teman. Sesuai dengan core value kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dengan cara mengajaknya berdiskusi, berbagi ilmu, sehingga hasil dari kualitas pekerjaan kita itu meningkat ya, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Oke, lanjut nomor 23. Di sini saat saya dipindahkan ke unit kerja lain, sikap saya adalah apakah mengandalkan keterampilan yang sudah saya miliki sebelumnya atau berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Ini jawabannya adalah B, sesuai dengan core value adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Oke, lanjut nomor 24. Di sini divisi pemasaran sedang melakukan rapat untuk memperbaharui strategi pemasaran perusahaan dan mengevaluasi untuk pencapaian sinergi yang lebih baik dari sebelumnya. Selama rapat berlangsung, anggota tim Anda saling memberikan masukan dan ide yang sangat bervariasi. Maka sikap Anda selaku pimpinan rapat adalah A. Menggabungkan ide-ide dari anggota yang satu dengan yang lainnya, atau memilih ide rekan kerja yang dekat dengan Anda dan sepemikiran dengan Anda. Ini jelas jawabannya adalah A ya teman-teman, karena A menggambarkan sifat core value kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, bukan hanya rekan kerja dekat Anda ya. Ini berbagai pihak nih. Oke, ini soal nomor 25. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Tunggu saja part-part berikutnya. Semoga lulus ya teman-teman ke tahap selanjutnya. Oke, terima kasih.